yang datang dari pepergian, kami dari Polda Metro Jaya melaksanakan sebentar Pak Kapolda kami turun sebentar Pak ya. Nah, sebentar Pak, stop dulu Pak, stop dulu. Lagi Pak. Ya. Iya. Sekali lagi pada warga yang hari ini diperiksa dalam rangka COVID-19, bebas kita daripada COVID-19 terhadap pencegahan daripada COVID-19. Sekali lagi kami himbau kepada warga masyarakat, hari ini di Lantas Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya melaksanakan daripada. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim terpadu untuk melakukan random sampling pengecekan apakah pemudik yang melintas ini dinyatakan non reaktif atau reaktif, baru saja menyelesaikan evaluasi pelaksanaan pagi hari ini, dihadiri oleh unsur dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Pemprov DKI, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, kemudian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Ibu Rosita Sinaga, dan teman-teman dari Kodam Jaya serta dari pemerintah Bekasi Kabupaten. Tadi kita berbicara mengenai ketersediaan swab antigen, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan untuk melakukan tester. Kekurangan swab antigen tadi sudah teratasi. Selama 7 hari kita membutuhkan sekitar 31.000. Tadi ada kekurangan 17.000, sudah dipenuhi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk titik penyekatan yang ada di kilometer 34B ini tidak ada masalah dengan swab antigen. Dari hasil pelaksanaan swab antigen pagi ini di 2 titik pintu masuk DKI Jakarta melalui jalur timur, satu di kilometer 34 ini, kemudian satu di Jalan Raya Bekasi Karawang, sudah ada sekitar 110 yang dilakukan swab antigen, 2 positif yang ada di jalur arteri. Sampai saat ini yang dilakukan tes swab antigen di jalur tol Cikampek kilometer 34 ini sampai saat ini belum ada yang reaktif. Bagi yang positif yang tadi di jalur arteri sudah langsung diambil langkah-langkah medis kuratif dengan membawa yang bersangkutan ke Wisma Atlet untuk dilakukan tes PCR. Lalu nanti kemudian tim tracing akan, jika positif, tim tracing akan melakukan langkah-langkah tracing kontak erat kepada yang bersangkutan. Sebagai tambahan juga rekan-rekan semuanya, antisipasi di jalur arteri melalui Kedung Waringin itu Jalan Raya Bekasi perbatasan dengan Karawang juga diperlakukan hal yang sama seperti di sini. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat yang akan balik ke Jakarta agar mempersiapkan diri dengan menyiapkan surat keterangan bebas COVID-19, baik dari hasil swab antigen maupun dari hasil PCR test, sehingga nanti memudahkan perjalanan kepada masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Ada 12 titik pengecekan seperti ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama Pemprov dan Kodam Jaya dan DPTJ. Ada di 4 terminal Pulau Gebang, terminal Kalideres, terminal Tanjung Priuk, dan terminal Kampung Rambutan.
kemudian ada sisanya di arteri, baik di Bitung, Jatiuwung, kemudian di Depok dari arah Bekasi dan dari arah Bogor, dan kemudian di Bekasi Kabupaten dan Bekasi Kota. Saya kira ini teman-teman update terkini tentang screening berlapis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Prokopimda DKI untuk menjaga Jakarta tetap sehat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada yang mau sampaikan, Bu? Baik. Operasinya akan berlangsung sampai dengan tanggal 24 Mei. Namun jika dievaluasi bahwa jumlah pemudik masih cukup banyak, bisa diperpanjang kembali sampai dengan tanggal yang akan ditentukan kemudian. Karena kita menyadari bersama larangan mudik akan selesai tanggal 18, nanti pasti jumlah orang yang kembali menuju Jakarta setelah itu akan meningkat. Nah, itu kita akan evaluasi terus setiap hari. Bapak, ada sedikit yang tadi pemantauan via udara, melihatnya seperti apa ya Pak? Di sana. Hasil laporan dari Pak Yusri bahwa karena semua sudah tutup ya, jadi situasi pantauan udara untuk objek wisata alhamdulillah Jakarta terkendali dengan baik. Kemarin pun sebenarnya sudah ditutup, jadi tidak ada masalah dengan tempat wisata di DKI Jakarta, termasuk Ancol. Ini menjadi evaluasi kita ke depan. Memang yang masuk itu belum melewati sepertiga dari jumlah maksimum kapasitas Ancol. Hanya masyarakat kita kecenderungannya berkumpul di pantai. Itu. Jadi ini juga yang perlu kita sadari bersama supaya tidak ada kepanikan dan tidak ada kesimpang siuran informasi. Untuk masyarakat dari arah Cikampek ke arah Jakarta, apakah semuanya akan diperiksa semua, Pak? Yang pemudik yang dari arah Cikampek ke Jakarta, apa semuanya harus diperiksa semua, Pak? Jadi gini, mulai dari Jawa Timur sampai dengan Banten, Polri menggelar 19 titik pengecekan. Jika mereka sudah diperiksa, akan ditempel stiker dengan barcode sehingga tidak bisa dipalsukan. Anda sudah lihat tadi kan? Pertanyaannya kemudian, bagi mereka yang belum berstiker, nanti akan secara random kita akan periksa. Jadi kalau isinya 5 orang, nanti 2 orang kita periksa. Kalau dia ada yang reaktif, maka semuanya akan kita bawa ke Wisma Atlet. Walaupun yang diperiksa cuma 2 orang, tapi salah satu di antara keduanya yang ada yang reaktif, semuanya kita bawa ke Wisma Atlet untuk dilakukan tes PCR. Pasti kita periksa. Kita sudah membentuk tim untuk memeriksa apakah itu ada pemalsuan atau tidak. Jika ada pemalsuan, kita akan proses dengan tindak pidana pemalsuan surat. Satu tambahan lagi rekan-rekan sekalian, Puskesmas, Polsek, dan Koramil juga melakukan pemeriksaan rapid antigen berbasis komunitas. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada warga DKI yang memiliki kesadaran untuk saling mengawasi, saling mengontrol. Saya melihat ada pemberitaan dan laporan dari anggota bahwa warga yang pulang mudik kalau tidak punya swab antigen akan diisolasi mandiri oleh warga setempat dan akan dilakukan pemeriksaan antigen. Ini perlu kita apresiasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.